Suara Jaksel Kalau nggak dinyot di prot. Jadi beginilah, kita sedikit cerita mungkin ngobrol-ngobrol, karena kita juga banyak yang nanyain gitu. Karena kita juga udah ya banyak lah orang nanyain, kenapa bang nggak upload lah, nggak inilah, kemana aja nih Suara Jaksel, kok nggak ada suaranya? Banyak yang nanyain ya? Banyak banget. Jadi begini loh, sedikit klarifikasi lah. Karena gua kemarin kan posisi yang sibuk lah, ada kegiatan lain mungkin gitu. Jadi kita sama tim itu bikin kesepakatan. Di akhir tahun kita istirahat break sejenak lah. Istirahat break sejenak. Liburan gitu. Biasanya kan dia nih yang suka nanya-nanya nih. Nah gue sekarang editor kameramen harus nanya-nanya lah sama Chief. Nah, kalian kalau tahu Chief itu kayak gimana ya? Memimpin lah kayak gitu. Mungkin kita tema kali ini itu kayak gimana ya, nggak terlalu menjurus ke tema satu inti gitu, tapi kita banyak beberapa bahasan yang mungkin perlu ada perubahan gitu. Entah itu didengar sama kalangan yang benar-benar ada di beberapa instansi atau organisasi atau di ranah kekeluargaan dan lain sebagainya. Makanya kita lebih ke sharing aja lah gitu. Nggak perlu kenalan lah, kita kan udah kenal lah, flu ya begitulah. Ini sih sedikit cerita ya, kemarin mungkin dari beliau juga nih ya kan, Bang Nanda ini emang orang tuanya lagi sakit. Mungkin hal yang nggak bisa diterima itu ada beberapa rumah sakit lah, rumah sakit yang menangani, menurut gua masih jadi pertanyaan sih menurut gua. Kenapa pihak rumah sakit itu banyak tanya, nggak langsung dialihin gitu loh. Maksudnya nggak langsung ditangani secara cepat. Masalahnya kita apa ya? bingung ya. Mainannya tuh udah nyawa cuy. Jadi udah nggak main-main gitu loh. Itu sih maksudnya untuk instansi-instansi yang mungkin mendengarkan kita gitu loh. Ada baiknya atau ada masukan dari ya kita kalangan bawah lah, kalangan bawah. Jadi tidak ada yang membedakan gitu loh. Dari rakyat lah ya. Dari rakyat lah, nggak ada yang membedakan. Kalau gue pribadi mewakilkan saja lah keresahan di beberapa masyarakat yang entah itu ke rumah sakit berobat itu harus dikategorikan gitu loh. Sebenarnya kategori ya wajar sih. Maksudnya namanya dunia materialistis gitu loh. Cuman gimana ya? Bisnisnya. Ya bisa jadi kayak gitulah. Agak bingung juga sih. Regulasinya itu kayak gimana? Peraturannya itu kayak gimana? Nah makanya nih mungkin cerita aja kali ya. Jadi gimana ceritanya tuh bang kemarin tuh bang? Ya jadi ceritanya tuh pas waktu kayak bokap gue sakit kan waktu itu ya kemarinan nih. Nah dia tuh masuk UGD kan, masuk ke UGD tuh kayak gue masuk UGD tuh kira-kira jam 10 malam. Jam 10 malam gue masuk UGD. 22 lah ya. Nah, 22. Karena gini, karena gimana ya? Karena gue tahu kalau siang tuh udah pasti rame. Iya. Karena kan ya bokap gue juga sakitnya ya kalau nggak bisa nunggu gimana sih? Jadi ya gue nggak tega juga sama bokap gue kalau misalkan dia nunggu beberapa jam. Nah banyak kekecewaan gue buat rumah sakit di Jakarta atau enggak di Indonesia lah kebanyakannya. Masalah birokrasi sih, birokrasi rumah sakit di Indonesia tuh buruk menurut gue. Kenapa buruk? Karena gini, kayak kemarin gue masuk jam 10 kan, jam 10 malam tuh masuk UGD tuh rumah sakit kan. Ada lah salah satu rumah sakit di Jakarta. Gue masuk jam 10. Nah, waktu gue masuk gitu kan gue kira wah cepet nih bakal ditangani gitu kan. Kayak bakal dapat kamar lah gitu. Cepet dapat kamarnya, dari UGD bisa langsung dapat kamar gitu kan. Ya pikiran gue juga nggak secara langsung dapat kamar karena kan dia ngedata dulu apa itu maklum lah gue. Ya mungkin kan pikiran gue ya berapa jam lah gitu, 3 jam 2 jam lah gitu kan ngurus-ngurus kayak gitu, berkas-berkas kayak gitu.
Tapi ini enggak coy. Gue kayak nunggu tuh dari jam 10 malam itu gue dapat kamarnya jam setengah 7 pagi kan. Nah, itulah yang mesti diperhatikan lah gitu loh. Nah itu maksud gue, dan gue tanya kan ke dokter yang jaga malam gitu kan, yang ya nanganin gitu. Gue tanya, dok ini kira-kira gue nanya udah jam 2 malam lah. Jam 2. Ya wajar dong gue nanya kayak gitu, sedangkan bokap gue sama adik-adik gue kan nunggu gitu kan, kapan bisa dapet kamar kan, nggak mungkin gue tinggal gitu kan, bokap gue sendirian, ntar dia mau butuh apa-apa kan jadi susah. Nah gue di situ gue nunggu, adik gue 2 sama nyokap gue nunggu di situ. Gue nunggu, akhirnya gue jenuh kan, gue nunggu tuh sampai jam 2 pagi gitu kan. Maksud gue ya ini orang sakit loh, maksud gue dia butuh istirahat, buat tidur. Dan posisinya di situ. Benar. Bokap gue dari jam 10 sampai dapat kamar jam 7 itu nggak tidur. Ya emang siapa yang bisa tidur di ruang UGD gitu kan? Sedangkan ada orang keluar masuk ya kan, entah ada yang tabrakan, entah ini kan. Ya maksud gue gini loh, kenapa sih nggak langsung dipercepat gitu kan? Karena ya nggak mungkin lah, ini orang sakit harus nunggu sampai jam 7 pagi gitu loh, baru bisa dapat kamar. Nah sedangkan bokap gue, kan gue misalkan gue ke rumah sakit itu hari Senin, jam 10 malam. Bokap gue kan harus dioperasi. Dioperasi itu kira-kira, nah dioperasinya itu hari Rabu. Dioperasi hari Rabu, tapi kan bokap gue kan harus istirahat dulu tuh 1 hari. Nah dalam jangka itu kenapa sih nggak langsung ACC gitu kan? Karena kan ini genting gitu kan, ya bukan cuma sakit meriang, sakit gigi, bukan gitu loh. Sakit-sakit yang serius gitu kan. Maksud gue kenapa sih nggak langsung aja gitu kan, nggak harus berdebat dengan ribet dengan berkas-berkas gitu kan. Jadi gue penilaian di mata gue, ya rumah sakit kayak lebih mementingkan berkas ketimbang nyawa orang sih. Lebih ke kategori mungkin ya. Kategori juga emang mempengaruhi. Kategori di entah itu di kalangan A, B, C, D gitu loh. Mungkin berpengaruh. Ya kayak BPJS gitu lah. Nah, tapi setidaknya gitu loh. Kan nggak toh melulu kita pihak rumah sakit itu langsung ke dokter. Kan di situ ada bagian pengurus penanganannya gitu loh. Nah, harusnya yang kayak gini tuh mesti ada pertanyaan sih, menurut gua, pertanyaan besar tuh menurut gua pribadi. Kenapa masalah itu tuh selalu ada gitu loh, khususnya di negeri kita lah. Ya itu nggak bisa hilang, maksud gua dari dulu itu selalu kayak gitu, rumah sakit kenapa gitu maksudnya. Dan ini gua berkaca bahwasanya ini gua orang ada loh. Maksud gua gimana ya? Ngerti kan ya? Gua orang yang punya, kalau masalah keuangan gua orang yang punya, jujur aja ya. Ini gua orang yang punya, toh gua diginiin gitu loh. Makanya maksud gua berpikir bahwasanya gimana rakyat-rakyat yang istilahnya menengah ke bawah gitu kan. Itu gimana dia nasibnya gitu kan. Entah ya ini aja yang sakit udah nggak ketulungan lah, udah yang mau sampai dioperasi kan berarti kan udah parah gitu kan. Ini sampai nggak tertangani gitu kan. Ya pas gue tanya ke dokternya gitu ya, iya ini dokternya belum datang. Dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi belum datang. Kita tuh di sini nungguin orang sakit, maksud gue ya biar ketangani dokter gitu kan. Maksud gue jujur aja gitu loh. Jadi yang orang piket di situ beralasan bahwasanya dokternya belum datang. Ya jam 2 malam mana ada dokter yang datang. Maksud gue lu kenapa nggak jujur aja sih gitu kan. Nggak ada pegawai di atas buat ngerapin kamar, dokternya tidur. Jujur aja gitu, kalau lu ngomong dokternya belum datang, kan pegawainya waktu itu ngomong sama gue nanya emang gue di situ rada kesel banget emang. Gue hampir kayak ya ibarat kata kalau nggak ada hukum udah gue pukul kali itu ya. Setidaknya ada shift lah gitu. Iya, maksud gue tuh harus ada backup. Jadi orang rumah sakit tuh sebenarnya harus banyak karyawan-karyawan itu harus banyak, entah dia karyawan yang gantiin spray. Jadi perusahaannya banyak gitu, ngerti gak sih sip-sipannya. Jadi rumah sakit itu harus 24 jam nggak boleh berhenti gitu. Standby lah ya. Ya kita kan masyarakat kan yang butuh, gue nggak peduli gitu. Kalau dia beralasan gue misalkan dia ngomong nih, saya juga manusia pak, gue juga manusia tapi gue lagi sakit. Ngerti gak sih?
gue manusia juga tapi gue sakit, lu sehat gitu loh. Jadi kenapa sih harus mundur-mundurin? Ya gue minta penjelasan aja sih, siapa tahu di penonton kita kan ada dokter, ada suster, iya ada suster, ada pelayan rumah sakit, perawat lah kayak gitu. Jadi gue mohon lah buat orang-orang rumah sakit ya, terutama dokter, ya kalian udah bersumpah lah maksud gue, udah bercita-cita dari kecil kan memanusiakan manusia, tapi lo malah memanusiakan uang. Menurut gue sih itu yang gue tanam di mindset gue tuh, lo sekarang bukan memanusiakan manusia, tapi lo memanusiakan uang tuh. Oke. Mungkin masalah terbesarnya ya kegelisahan lah, kegelisahan dan keresahan dah. Kegelisahan dari rakyat lah. Sebenarnya banyak sih udah ngebahas kayak gini tuh. Entah itu penjelasannya dari dokter langsung, kenapa penanganannya kayak gini. Entah itu keluhan dari masyarakat, kan sebenarnya banyak. Nah, kita di sini bukan ngejudge gitu loh. Bukan ngejudge satu instansi. Jadi keluhan aja ini. Keluhan aja lah. Gitu. Ini boleh ngerokok gak sih? Boleh lah. Nggak bisa ngomong lu kalau jangan serius-serius gitu, santai aja. Coba ntar buat penonton yang ngerokok pasti tau lah. Ngomong banyak nggak ngerokok nggak enak. Kita kira-kira bakal berjadwal sih kita, karena ya ini ke tema lain lah, maksudnya ke topik lain. Oke lah sampai situ. Kira-kira nih Bang, lu sekarang sibuk apa sih Bang? Ini teman-teman kita ini pada nanya gitu loh. Gue sekarang konten dong, ini dong. Boh. Gue sibuk ngapain? Gue juga bingung sibuk ngapain. Kalau sore gue main burung dara, main burung dara gitu kan, ngisi waktu luang kan, karena gue kan pengen habis wisuda tuh kayak ya udah gue bengong dulu lah berapa bulan gitu kan, buat tenangin diri, buat main-main. Ntar setelah gue bosen sama main, gue pengen kerja lah. Oke. Gue ada satu menarik sih pertanyaan buat lo nih. Apa tuh? Kan waktu Q&A yang video, kalian bisa lihat lah di video kita nih, ada Q&A, tapi dia nggak ada nih. Gue mau nanya sama dia nih. Aduh, gue mau gemeter nih. Begini loh. Emang kita itu memandang orang itu rata-rata ada yang sebelah mata. Ada yang cuman mandang, lu itu bisa apa sih? Untuk beberapa orang gitu. Makanya gue pengen nanya nih, gue nanya sama kepala gue sendiri gitu, karena dia yang semua ngarahin kalau ada syuting dan lain-lain sebagainya. Gue yang sebagai opsi, kameramen, editor, ya main-main lah aku ke meja. 50-100 juta ini gajinya gede deh. Jadi kalau mau artis-artis makin dia susah. Jangan gitu ya. Jadi gue ada satu pertanyaan sih, ini lebih ke romance. Apa itu? Romance, karena healing tai anjing lah. Udah, aduh, percintaan berarti ya, romance percintaan lah. Nah, begini loh, pandangan hidup lo ketika lo sudah didekatkan dengan satu wanita gitu loh. Entah itu dia yang sikapnya, oke gini aja deh, gue mau nanya, tipe yang lo mau cewek itu kayak gimana? Gue suka tipe cewek yang rambutnya banyak. Tahu nggak rambutnya banyak. Rambutnya tuh kayak banyak, ngerti nggak sih lu, kayak rambut lebat gitu ya, banyak, panjang, lebat. Terus sama yang kakinya tuh bersih. Kaki sama telapak tangannya tuh bersih, ngerti nggak sih? Kaki sama telapak tangan tuh bersih. Jadi kalau kata orang dulu kayak gopean gitu ya. Iya. Totol kayak bekas dari pondok kan gitu tandanya. Gini ya, kalau gue ngeliat cewek ini cantik nih misalnya nih. Oke. Tapi gue tuh ngeliat keseluruhan loh. Gue dari kakinya gue liatin, kalau kakinya kayak rada jelek gitu ya, maksudnya total bukan ini sih kayak hitam gitu ya. Jadi kayak belang gitu. Kok kayak nggak serak aja gitu. Jadi kayak tangannya gitu kan hitam, gue nggak suka aja. Ya, jadi ya kurang lah. Jadi maksud gue yang bersih lah cewek gitu. Kelihatan lah gitu. Itu salah satu tipe dan karakter. Nah, pastikan cewek itu yang kayak gitu tuh ada. Gue pernah ngeliat di TikTok itu. Alah, lu pengen spek dewa, lu berduit nggak? Wajar sih. Cewek itu realistis. Wajar. Kayak cewek tuh emang kayak wajib matre sih menurut gua. Nah, wajib. Pertama ya butuh perawatan, entah itu. Makanya sekarang itu gua nggak percaya sih sama kata-kata terima apa adanya. Nah,
gue terima lu apa adanya, sumpah, Bullshit. pala lu anjing lah, segalanya lu. Pala kamu korengan aku mau. Ya pokoknya lu nggak cakep nggak apa-apa dah, yang sifat alak lu. Emang alak itu nomor satu. Ya, Karena bakal menurunkan ke regenerasi lu nanti gitu loh. buat medik Tapi istri. balik lagi sih, yang namanya paras itu bisa dijadikan bagian utama. Bisa, karena ya itu yang terlihat. Nah, itu secara fisik mungkin. Realistis. Karena di keturunan pun bakal nurun. Hmm. Entah itu paras yang baik, yang cantik, sifat ini dan lain sebagainya lah. Tapi menurut gue ya, kalau buat cewek-cewek yang matre gitu, itu kayak lebih, ya lu berkaca lah. Ngerti gak sih? Misalnya kayak lu minta cowok yang punya mobil, motornya bagus, orang kaya lah gitu. Tapi di dalam lubuk hati cowok tuh, cowok cuma pengen nanya satu, tau gak sih? Kalau lu mau yang kayak gitu, gue bisa, gitu kan? Gue bisa, cuman gue pengen tanya sama lu bisa ngejanjiin apa buat gue? Maksudnya tuh dalam hal ibarat kata nanti misalkan emang gue udah sanggupin kemauan lu bisa nggak sanggupin kemauan gue? Oke. Ibarat kata kayak, ya lu bisa nggak melayani gue dengan baik? Sedangkan ya karena bukan kita gender ya, selanjutnya bukan karena ya kita kan beragama kan, ya laki-lakinya kan imam gitu kan, Nah, ya kan harus memimpin gitu kan. Kalau ibarat kata perempuan susah dibilanginnya gitu kan, susah buat dibilangin. Itu mending gue nggak ini banget sih, nggak. kalau nggak statement banget tuh. dari lo gitu lah. Kalau menurut gua statement dari gue itu kayak gini. Buat para cewek nih, anjay. Buat para cewek nih, jangan lu lihat nasib cowok lu ketika lu lagi ada sekarang gitu. Karena nasib orang itu nggak ada yang tahu. Ya. Rezeki orang itu nggak ada yang tahu. Rezeki itu, nasib itu bisa berubah kapan saja. Tapi ada hal yang gua harus garis bawahi nih buat cewek, entah itu cowok. Tapi lebih ke buat cewek sih menurut gua. Lu berhubungan udah bertahun-tahun sama cewek lu, sama cowok lu misalkan. Terus lu bisa ngelihat nggak perubahan dia ketika dia baru jadian sama lu dan jadian lu berjalan sampai bertahun-tahun. Kalau emang itu nggak ada perubahan yang benar-benar buat dirinya itu semakin naik, buat elunya juga semakin berkembang atau buat dianya, mending kata gue tinggalin. Kalau dia nggak ada perubahan, Ya. Benar. begitu. Karena itu lu pengen ngerubah nasib pun lu nggak bisa. Ya. Diem aja tuh nungguin nasib, nungguin takdir, nggak bisa. Nasib itu harus dibarin ikhtiar sih kata gue. Ya, karena emang banyak kata-kata ngomong kan kalau nggak apa-apa lu gerak tapi lu gagal. Ketimbang lu nggak gerak, ya lu udah pasti gagal. Ah, Lu gerak tapi gagal nggak apa-apa. Yang penting kalau lu nggak gerak, lu udah pasti gagal. karena bisa diambil pelajaran lah. Sekalipun lu gagal, beginilah, bermimpilah setinggi langit. Sekalinya lu jatuh, setidaknya lu jatuh di bintang-bintang yang bersinar. Idih. Anjay. Ya juga ya jatuh di bintang. Cuma Gitu, setidaknya lu jatuh itu nggak langsung brak ke tanah gitu loh. berarti insinyur Soekarno banget. Beh. Insinyur Soekarno. Pokoknya begitulah. Kita berpesan aja, kita sharing aja lah, sharing aja dari mulai ya birokrasi dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kita di sini ya kan. Kayak balik lagi nih Dun, gue punya pengalaman jelek ya di instansi rumah sakit gitu kan. Ini teman-teman semua di sini udah pasti tahu dah yang nonton lah di rumah sakit di Indonesia tuh kayak gimana. Kalau orang tawuran lah misalnya, Oke. gue kan pernah tuh nganterin kayak temen gue nyokapnya lahiran, gue nganterin gitu kan ke rumah sakit satu lah ada di Jakarta Selatan gitu kan. Nah gue nganterin orang tua nyokapnya temen gue lahiran. Nah gue kan nunggu tuh kayak di ruang tunggu gitu ya. Oke. Gue nunggu di ruang tunggu. Nah di situ gue lihat kayak banyak banget tuh orang yang abis tabrakan, entah tangannya masih banyak darah. Itu kayak ya udah, lu di situ aja di ruang tunggu, ngerti gak sih lu? Oke. Sedangkan itu rumah sakit gede loh. Itu dalam keadaan apapun tuh. Itu ada gimana sih orang habis tabrakan kan pasti ya, Oke. ya itu ya pasti teman-teman tahu lah gitu kan. Oke lah, yang cuman lecet-lecet mah ya. Nah, ini mah udah parah. Ada gitu. yang udah gimana sih darah tuh udah bajunya tuh darah semua. Kayak gue kan waktu itu kan gue malam nganterin nyokap temen gue tuh malam. Itu sampai ada ya bocah kayak pantaran anak SMA lah, anak SMA. Cuman ya gue nggak tahu dia umuran berapa. Cuman gue lihat perawakannya dia anak SMA.
Nah itu dia posisinya bajunya udah darah semua. Oke. Nah gua tanya kayak ada temennya gitu lah, kayak ada temennya tuh nganterin. Gua tanya, bang kenapa bang? Gua bilang gitu. Iya bang habis apa? Korban tawuran. Maksud gua, dan di situ gue tanya, lah kok nggak langsung masuk bang? Iya bang, katanya disuruh tunggu dulu. Oke. Kan mungkin katanya di sana banyak pasien apalah. Cuman ini posisinya anak udah mau mati. Ngerti gak sih lu? Lu pernah lihat orang motong nggak kambing kan kalau korban? Iya. Itu udah kayak ngorok-ngorok boy. Dan itu udah aduh kata gue ini kalau anjing kalau gue bisa ngobatin orang, gue obatin lu di sini. Kalau gue ya kata gue belajar lah ilmu-ilmu tentang tenaga dalam lah gitu, gue bisa baca-baca, gue obatin lu di sini bang. Ini udah mau mati. Gimana sih udah ngorok gitu ya. Ya gue nggak mau tahu lah dia kenapa itu kan. Ya cuman gue tanya ini bekas tawuran bang. Nah karena dia juga ngomong bang katanya juga kalau orang tawuran, korban-korban tawuran itu banyak yang nggak diterima di rumah sakit. Ngerti gak sih? Jadi biar ada efek jerak. Iya bukan efek jerak yang kita cari, ini orang bakal mati. Yang nggak diterima gitu loh ya. Lagi nih masih manusia. Iya gitu memanusiakan manusianya gimana? Okay. Nah, gua pikir gua nggak peduli lah ini anak bekas tawuran atau apa. Ini anak bekas ngapain pun obatin dulu gitu loh. Nah, karena ya buat masukan juga sih ya, misalkan emang nanti sampai ke kuping-kuping petinggi-petinggi di Jakarta atau enggak di seluruh Indonesia, buat entah gubernur yang nonton atau siapalah wali kota, tolong banget nih, buat mengurangi tawuran itu bukan diadain corona sih menurut gua. Tetap ada, mau gangster mau tawuran itu pasti ada, jangan bikin corona maksud gua gitu loh. Jadi corona tuh bukan suatu yang buat mencegah, bukan, karena dia nggak sekolah kan mungkin disangka nggak tawuran, enggak. Tawuran tuh pasti jalan, entah malam dia. Jadi gini ya, masukan aja sih buat apa? Buat rumah sakit terutama, jangan kayak gitulah. Coba gini deh, lu coba buka di ini deh, lu searching sumpah dokter coba. Sumpah janji dokter coba. Lu ini deh. Nih. Emang harus ada perubahan yang benar-benar signifikan. Ini boleh lu baca deh. Sumpah janji dokter, lu baca yang kenceng deh biar dokter-dokter semua pada ngaca. Oke. Ini salah satu di beberapa situs lah ya. Dokter itu sebelum dilantik menjadi dokter atau perawat atau dan lain sebagainya, mungkin ya karena gua nggak tahu nih. Tapi di sini di beberapa situs tuh ada, gua pernah baca juga dan gua baru ngeliat nih, bahwasanya dia itu bersumpah demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna peri kemanusiaan. Oke, peri kemanusiaan kita garis bawahi. Dan saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Kita ambil lah, kita garis bawahi kata peri kemanusiaan, terhormat dan bersusila. Oke. Mungkin gua ambil kesimpulan kali bang ya. Dari masuk nggak tuh dari kisah-kisah sebelumnya tuh masuk nggak? Masuk lah. Nggak, dari kisah-kisah yang udah pernah kita lihat nih selama ini, bener nggak sih? Ada nggak sih di situ? Mungkin kalau menurut gua sih nggak ada. Oke. Menurut gua nggak ada karena ya sedikit lah. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang melakukannya benar-benar dengan cara sesuai dengan sumpah dan janji dia. Tapi mungkin bukan mungkin lagi sih, pasti ada. Nggak rahasia umum ya. Nah, pasti ada hal yang nyeleneh kayak gitulah. Entah itu mengabaikan dan lain sebagainya. Karena gua yang garis bawahi itu guna peri kemanusiaan. Wah, itu kalau udah peri kemanusiaan itu udah sekelas nabi. Udah bisa jadi. Ya emang harus siap dan harus membantu gitu. Maksud gue gimana pun caranya, apapun resikonya. Apalagi dengan saya menjalankan tugas dengan cara yang terhormat. Nah, dari kata terhormat aja. Jadi lu menghormati orang gitu loh. Coba deh, ini ntar biar nggak disangka nggak ada, coba lu baca ininya deh. Apa sih ini namanya? Ntar mungkin kita taruh aja kali ya. Pasal coba. Taruh aja kali ya. Pasal. Sumpah dokter di Indonesia tercantum pada pasal 1 Kodeki 2012.
Nah, berarti kode Q itu mungkin bisa dikatakan kode etik ya? Kode etik bisa. Kode etik kedokteran Indonesia mungkin. Ini 2012 nih. Makanya pasal ini tuh emang udah dari turun temurun kali ya. Mungkin udah banyak perubahan, tapi tetap namanya melakukan berperi kemanusiaan itu memang wajib dilakukan gitu loh. Beda halnya sih kalau misalkan sakit-sakit yang butuh rawatan yang benar-benar harus ke rumah sakit. Beda lagi kalau misalkan ngurut patah tulang, kan itu udah 24 jam lah. Itu beda halnya. Kalau ngurut kan masih bisa ditahan gitu. Masalahnya ini gimana caranya kalau misalkan kita dibenturkan sama, mohon maaf, orang tua kita punya sakit jantung lah. Makanya udah banyak juga korban yang entah itu meninggal di jalan, meninggal udah depan rumah sakit nih, karena nunggu antrian. Itu sih yang harus digaris bawahi menurut gua. Sama ini sih menurut gua sama prosedur BPJS gitu loh. Oke. Ini gua sampai nggak habis pikir ya, maksud gua kayak gini loh. Ya kembali lagi ke bokap gua gitu kan. Ya karena emang beliau yang sakit. Nah, itu gua nganterin dia sebelum ada masalah ini, gua nganterin dia juga sebelumnya. Pertama, gua ke rumah sakit kan. Nah, di rumah sakit kan kita kan pakai BPJS ya. Gue mau ngajuin BPJS. Cuman kata rumah sakitnya harus dari puskesmas dulu. Nanti baru dari puskesmas ngasih rujukan ke rumah sakit, ngerti nggak? Oke. Jadi di sini poinnya, gue lihat ini kenapa harus ribet kayak gini sih birokrasi? Ngerti nggak sih lu prosedurnya tuh kenapa harus bolak-balik? Sedangkan gue ngerinya nanti ada, ya mungkin udah banyak kali ya orang yang udah malas banget dengan cara itu. Dia sakitnya udah nggak tertahan, tapi dia harus bolak-balik puskesmas rumah sakit untuk sekedar kertas gitu kan, cuma kertas doang dia harus bolak-balik. Udah ya, kalau dia udah sakit gimana? Kalau dia udah di rumah sakit, ini lu rumah sakit, gua harus balik lagi ke puskesmas buat minta rujukan doang untuk sebuah kertas, gue balik lagi ke lu. Keburu mati. Misalkan emang udah orang sakitnya parah gitu kan. Karena orang setiap hari pasti ada yang mati, pasti ada yang sakit. Di rumah sakit itu dibutuhkan gitu. Mas gue, ya tolonglah. Ya buat Menteri Kesehatan lah. Jangan harus kayak gitulah. Coba dipikirkan lagi kayak gimana baiknya. Ya mungkin kalau emang gue mau ngasih solusi, kita maunya ngobrol bareng, siapa tahu ada undangan gitu kan. Siapa tahu ada undangan dari Menteri Kesehatan. Mau kapan-kapan kita undang kali ya. Dokter kalau enggak perawat. Bisa. Kapan-kapan kita wawancara lah. Kita podcastin lah. Kita cari tahu benerannya gitu kan. Jawabannya kita cari tahu di situ. Karena apa ya? Penting juga sih. Di sisi lain buat edukasi masyarakat loh, biar enggak berpikiran yang negatif terus gitu loh. Kita juga sebenarnya nggak mau, cuma udah kepalang sewot, udah kesel gitu. Ini maksud gue aja yang tinggal di Jakarta kayak gini. Gimana orang yang di Papua, kayak di luar-luaran sana yang terpencil lah gitu kan, yang jauh dari kata ibu kota, yang sulit, yang jauh dari jamahan pemerintah itu, gue nggak kepikiran dah. Gimana dah, mungkin dia udah dah, gue mendingan mati dalam perangnya sekalian gitu kan, daripada harus bolak-balik puskesmas rumah sakit. Ini gue udah di rumah sakit, kenapa gue harus balik ke puskesmas? Cuma minta surat. Lebih ribet daripada skripsian. Itu loh. Bolak-balik, skripsian sih nggak mempertaruhkan nyawa, enggak. Jangan bahas skripsi lah. Mempertaruhkan nyawa. Oh iya, maaf. Beliau ini lagi juga buat teman-teman nih, minta doanya. Bang Gedun ini lagi mau skripsian, mau menyelesaikan strata satunya di kampus UIN Jakarta. Semoga dia lancar lah skripsinya, bisa lulus nggak DO gitu kan. Ini udah abang-abangan kampus gitu, udah paling senior. Misalnya teman-teman di penonton ini punya senior nih di kampus, ini udah paling senior sedunia. Senior paling sedunia. Tengil. Boh, kalau nggak tahu ceritanya nih. Ini mah ceritanya dikit. Dari sidang sampai wisuda gua yang repot. Jadi dia tidur tendang jeder. Jadi dia WO-nya WO gua kuliah. Oke gitu, namanya perjalanan hidup lah. Apalagi kan gua yang merantau gitu. Merantau jauh. Kayak gitulah. Nah, dan juga nih Bang Dun pesen ya, ada kali Bang Dun aja. Bang Gedun nih buat
maksud gue punya pesen nih buat teman-teman yang masih pada SD, SMP, SMA dan yang kuliah di kedokteran. Gue mohon banget sama lu semua, lu orang penting banget sumpah. Di dunia ini lu orang penting. Lu kepake banget nanti di masyarakat, misalkan yang cita-citanya mau jadi dokter, yang dari kecil mau jadi dokter, SMP, SMA sampai kuliah, dan lu sebentar lagi udah kesampean misalnya kuliah nih, lu udah kesampean mau jadi dokter, tolong banget dah bantu orang-orang yang emang bener-bener dia butuh bantuan gitu loh. Jadi ibarat kata, aduh lu tuh belajar, lu dibutuhin ya, karena kita di sini kita nggak belajar kedokteran karena kalian semua kedokteran yang belajar. Tolong, maksud gua, ayolah gunainlah apa-apa yang kalian cita-citakan itu dari waktu kecil, ayo coba pakai setelah kalian menjadi dokter. Jadi jangan lupa lah sama pesan kalian sendiri. Ya simpulnya gini aja sih menurut gua, ketika lu lahir terus belajar yang namanya, karena madrasah pertama itu bagi gua inian bang, orang tua kita, terutama ibu lah. Ketika lu udah jalan usia kanak-kanak, usia remaja, dewasa, terus sudah tua nanti, yang menentukan status kalian itu sebagai profesi nanti itu ya lu sendiri gitu. Nah, semua status yang lu punya ketika lu udah hidup menjadi orang gitu loh, mau nggak mau kita emang dituntut baik gitu. Tuntut untuk membantu seseorang siapapun yang membutuhkan kita gitu loh. Apalagi ini kan kita lagi ngebahas satu status dokter lah, entah itu dokter, perawat. Jadi secara tidak langsung kalian itu belajar untuk siap membantu seseorang dengan berperi kemanusiaan sesuai dengan pasal tadi itu, sesuai sumpah-sumpah kalian. Nah, itu yang mesti digarisbawahi sih. Makanya kita bukan menjelekkan satu instansi, bukan menjelekkan satu sama lain, tapi ada baiknya sih kita bersuara meskipun udah banyak orang yang menjelasin tentang inilah itulah kedokteran gini. Ya, siapa tahu suara kita yang masuk ke kuping-kuping. Begitu loh. Makanya next kita mungkin bakal ngobrol bareng sama entah itu dokter yang berkaitan di rumah sakit, entah itu perawat dan lain sebagainya, suster. Next kenapa sih sampai bisa kayak gitu ya? Di sisi lain juga kan itu buat edukasi buat masyarakat juga gitu loh. Gimana caranya masyarakat lu nggak selalu terus-terusan pikir positif. Iya. Gitu juga, karena pastilah ngebatin juga dokter pun, perawat pun, siapapun yang udah jadi satu ruang lingkup di rumah sakit, pasti nggak mau dia juga kayak gituin lah. Nggak mau. Makanya next lah kita bakal undang, kita bakal hadirin, kita bakal jelasin, dia bakal jelasin, kita tanya, dia jelasin, biar enak gitu lah. Sampai gini loh, orang tua gue nyokap gue tuh ngomong mulu sama gue kayak gini, ibu kayak pengen banget, kenapa ya Nan, katanya kayak pengen banget punya mantu tuh dokter lah. Sampai kayak gitu loh. Karena dia merasa udah aduh kok kalau kayak gini kayaknya susah ya. Jadi berkata nggak langsung cepat. Mungkin kalau ibu punya mantu dokter mungkin bisa cepat kali ditanganinya. Sampai kepikiran buat nyari orang dalam loh. Itu karena begitu susahnya buat masuk rumah sakit gitu kan, karena banyak prosedur yang harus dijalankan. Kalau kata ibu kan, kata nyokap gua, kalau ibu punya dokter mungkin ibu nggak usah harus bolak-balik. Ya capek. Yang sakit gimana bolak-balik gitu. Ya kalau disakiti sakit jantung atau udah tabrakan, ya mati duluan udah pasti mati gue bilang. Ya, karena kita ngomongin nyawa orang sih. Benar-benar ngeri juga sih, namanya jantung kan nggak bisa diduga-duga gitu loh. Apalagi yang punya riwayatnya nyakit jantung gitu, karena nggak bisa diduga-duga menurut gua. Ya pesan gue sih cuma itu sih buat teman-teman yang bercita-cita jadi dokter. Ya pahamin lagi lah. Nah, ya misalkan lu masih pada SD atau masih pada SMA, SMP, apalagi udah kuliah ya, masuk kedokteran, lu pikirin lagi lah. Gue mau jadi dokter nih, gue mau ngapain? Gue mau bener-bener memanusiakan manusia atau gue memanusiakan uang, gitu aja sih. Oke, gitu aja lah. Ya, tadi sedikit penjelasan tentang keluh kesah lah. Keluh kesah terus dialihin dengan pertanyaan gua tentang romance, terus status yang bakal lu pegang nanti kelak di kemudian hari, entah itu sebagai profesinya apapun itu, karena sifat membantu seseorang itu harus selalu ada. Sifat membantu seseorang itu harus ada karena penting buat gua, kayak gitu. Ya mungkin next bakal kita
panggil lah, tenang lah. Ada hal beberapa yang mesti kita tanyakan yang benar-benar intens gitu loh, yang ranahnya kedokteran dan rumah sakit gitu aja sih. Siap. Kira apa lagi nih kira-kira nih? Udah cukup itu aja mungkin buat kali ini ya. Apa aja lah ya. Nanti kita sambung lagi lah. Pokoknya buat kalian sehat-sehat, tetap jaga kesehatan. Olahraga lah, olahraga yang penting, olahraga. Ya. Yang penting lu gerak lah setiap hari lah. Gimana caranya lu setiap hari itu ada perubahan gitu loh, jangan rebahan. Ya, jangan sakit lah pokoknya buat tahun-tahun ini tuh jangan sakit lah, buat kuat sehat-sehat ya, jaga kesehatan lah. Selalu buat jaga yang kesehatan. yang masih muda juga jangan mabuk, jangan ini ya, aduh nggak ada gunanya gitu loh. Tuh ntar sakit bukan lu yang repot, orang tua lu yang repot gitu lah. Gitu aja lah mungkin dari kita, sedikit keluh kesah dan wawancara opening kita di 2022. Iya ya. Wah, 2022 ternyata. Fresh graduate banget ya. Di 2022. Ya, alhamdulillah lah. Semoga aja kedepannya kita ada perkembangan di Suara Jaksel ini. Amin. Ada perkembangan yang benar-benar ada penonton setia lah. Udah pasti kalau insya Allah lah penonton setia udah ada. Dan juga buat teman-teman jangan lupa misalkan emang ada yang tahu kenapa, komen aja di bawah gitu kan. Masukin komentar kalian aja. Oke, kalian yang pengen sekiranya kita mau nanya-nanya siapa nih? Entah itu pokoknya orang-orang yang pengen kalian tahu lah, bisa di komennya di bawah. Ya, apa buat kegelisahan teman-teman lah di bidang apa ntar ngomong bang, aja. Bang, wawancara ini dong. Bang, wawancara ini, Bang. Cuman yang bermanfaat ya, kalau ngundang yang nggak bermanfaat ya buat apa? Nggak ada gunanya. Gitu. Pokoknya cukup sekian lah konten pertama kita di 2022. Next kita akan bakalan ada konten yang ya menarik lah, menarik, edukasi, pelajarannya ada, terus historinya juga ada. Ya semoga bermanfaat lah Intinya. Pokoknya bermanfaat lah buat masyarakat pada. Oke. Nanti kita juga gue pengen ngundang kayak teman-teman aktivis kemasyarakatan ya. Itu boleh itu. Boleh tuh. Jadi yang cuman ya mukanya kita tutupin lah. Ya karena kan ngeri sedap di Indonesia ini gitu loh, ngomongin pemerintahan politik tuh aduh ngeri, teman saya mati Pak ya, ngeri ditembak itu ntar saya ketemu lagi sama teman saya. Tahu lagi di podcastin di gerbek Intel kan lucu, makanya kita bawa dia pakai mobil Avanza hitam kaca gelap, udah itu aja. Gitu aja lah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap di Suara Jaksel, kalau nggak di Pro.